Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan itu disebut petunjuk hidayah inayah. Dan tidak mustahil manusia itu bisa sampai ke maunah. Minggu yang lewat kita membicarakan masalah menurut pendapat aulia Allah, masalah rezeki. Ada yang rezeki dalam kehinaan, ada juga rezeki yang dituntut-tuntut untuk mencari laba, cari untung. Tapi ada juga rezeki yang semata-mata rezeki kemuliaan. Adapun yang memakan rezekinya dengan yang rezekinya dengan kehinaan itu, yaitu yang minta dan memandang ia kepada yang dalam tangan makhluk, maka dihinakan mereka itu bagi mereka itu. Dari makhluk ke makhluk aja sudah termasuk yang dihinakan. Adapun yang memakan rezekinya dengan menuntut-nuntut, artinya usaha dan sebagainya, yang dalam maka yaitu yang berniaga, berdagang, maka ia menuntut beroleh laba, beroleh untung. Adapun yang memakan rezekinya dengan kemuliaan, daripada tiada kehinaan dan tidak menuntut-nuntut, maka yaitu segala orang yang sufi. Orang sufi itu kadang menuntut, kadang melihat dari makhluk, kadang setiap rezeki datang kepadanya, dia memandang kepada kemuliaan, kebesaran daripada Allah Ta'ala. Jadi yang sufi padahal memandang mereka itu kepada yang aziz, yang mulia, maka diambil mereka itu, bagian mereka itu daripada kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilatnya dari Allah Ta'ala dengan kemuliaan. Jadi orang yang memakan rezeki yang mulia itu adalah melihat daripada rezeki datangnya dari kudrat iradat Allah, dari aziz Allah, dari kemuliaan daripada Allah. Jadinya kadang melihat dari makhluk, kadang melihat dari keuntungan atau laba. Tapi nya berdagang itu betul-betul takdir daripada Allah Ta'ala, merupakan salah satu keistimewaan daripada Allah Ta'ala. Maka berdagang itu kada lagi menuntut laba, tapi menuntut kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Dan kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu, tiada serta iman itu asbabnya, hanya saja asbab itu di dalam Islam. Iman itu adalah di dalam Islam. Jadi kalau bukan Islam belum disebut iman. Dan kata Syekh Abu Thalib radhiyallahu anhu adalah mengatanya itu di dalam hakikat, tiada di dalam hakikat
Tiada di dalam hakikat iman itu melihat asbab dan sukun kepadanya, dan hanya saja melihat asbab dan tamak pada makhluk itu. Didapat di dalam makam Islam. Apakah ada sebab itu iman, ataukah sebab itu di dalam makhluk? Menurut kata Syekh Abdul Abbas radhiyallahu anhu, ujar Sidin, datang aku kepada setengah orang yang mengenal ya kandaku orang patuh lawan aku nah. Patuh lawan Abdul Abbas neh. Maka Sidin membeli aku daripadanya akan sesuatu hajat setengah dirham. Sidin menukar lawan kepatuhan. Kemudian maka kataku di dalam diriku, mudah-mudahan ada diambilnya, artinya peraya aja tak. Ada pembayaran, ada tergetik di hati Sidin. Maka berbunyi suara bisikan padaku, katanya selamat dalam agama itu adalah nih, tabisik di dalam batin Sidin. Abul Abbas, orang selamat dalam agama itu adalah meninggalkan tamak, ikam di hati ikam supaya ikam atau kartu kada babayar, itu sudah tamak ngarannya, sudah tamak. Jadi orang selamat di dalam agama itu, wahai Abu Abbas, bisikannya adalah orang yang meninggalkan tamak. Artinya jangan yang banyak yang kada bayar kayak itu nah. Artinya jangan banyak mudahan kada bayar. Cuma istilahnya mudahan nang kapatuhan nenek kada mau dibayari, bertukar. Buat tukar lawan kepatuhan. Tapi di batin ini berkata mudah-mudahan ini kada mau dibayari, kada mau dibayari. Aku membaiki kendaraan lawan si anu. Mudahan on widodo on wit. Mudahan wit ini kada menerima itu. Parayaja kayaknya. Nah, lelapi ki anu. Nah, ini aku ini sudah tamak. Tamak itu. Ada di batinku mengatakan kayak itu sudah tamak. Dan orang tamak itu kada selamat dalam agama. Jadi kalau hendak selamat dalam agama, tinggalkan nang istilah kada mau dibayari itu. Bujur-bujur aja. Wait, baik ya kan kendaraan kau itu nah. Berapa? Ada. Dan kita bujur-bujur nak bayar. Ada. Cuma ujar wiwit nang, ada usaha kan? Nah itu lain kisah lagi. Ini beluman apa-apa sudah berniat hati menjahit baju ada sana andoko, udah mudah-mudahan yang kada mau dibayar. Nah ini tamak. Itu persis tamak. Jadi orang tamak itu kada selamat dalam agama. Nauzubillah, mudah-mudahan kita jangan kayak itulah. Bata tukar. Bautang. Jangan bautang lawan kepatuhan. Karena bautang nangaran anu nih kadinya mawah juga dibayari, bisa bayakannya juga. Nah itu tamak itu. Dan ini bukan urusan Islam, ini urusan iman. Urusan iman itu kada dibawa dengan akal, kada kawa diakali. Iman itu kada bisa tercampur dengan akal. Iman itu rahasia. Jadi ujar Abul Abbas, aku ini pada tukar lawan kepatuhan setengah dirham. Jadi mudah-mudahan ini akan ambil itu lah.
Hanya bawa aja bola bas. Maka Sidin mendapat suara nih pada batin Sidin. Kata suara itu, selamat ikam nih agama itu dengan meninggalkan tamak pada sekalian makhluk. Jangan kayak itu kan. Itu berbahaya. Dan pula kata Abul Hasan Al-Warid Al-Kasaburi radhiyallahu anhu, barang siapa mengetahui akan dirinya kasih akan sesuatu daripada dunia, tahu aja nih. Lain nang ada sengaja lah. Maka bahwasanya membunuh akan dia dengan pedang tamak. Artinya dibunuh dirinya itu lawan pedang tamak. Tahu aja sudah dunia nih dikasihinya, maka ia terbunuh dengan pedang tamak. Dan barang siapa tamak ada dalam sesuatu, maka hinalah baginya. Dan dengan hinanya itu binasa ia. Binasa ia itu dalam agamanya. Jadi itu kehalusan orang ihsan karena dia berharap sesuatu selain daripada kepada Allah. Rezeki walaupun si A, si B memberi, tapi dilihatnya itu adalah dari Allah Ta'ala yang mendatangkan, sehingga kada terasa ucapannya mengatakan antara lain selawat atau tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih ya, terima kasih. Hablum minan nasnya memang terima kasih. Tapi hakikat yang sesungguhnya adalah Allah yang mendatangkan rezeki itu. Jadi kalau Allah yang mendatangkan rezeki itu berarti sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah mengatakan tidak ada sesuatu apapun terkecuali Allah Ta'ala mendatangkan rezekinya. Dan ketahui olehmu bahwasanya tamak itu atas dua bahagi. Pertama, tamak pada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Bila lain daripada Allah Ta'ala itu tamak ngarannya di dalam hal rezeki. Kenapa aja? Rugi dari Allah Ta'ala, untung dari Allah Ta'ala. Dan itu asal kehinaan yang majmumah. Artinya kotor bener tak dosa. Mun selain daripada Allah Ta'ala. Jadi artinya apa? Hakikat itu kada boleh berhenti. Hakikat dimajukan. Kehinaan yang mazmumah kepada Allah Ta'ala serta fakir dan takut kepadanya. Dan fakir kepada Allah Ta'ala itu adalah asal fana. Asal kanakut Allah, dan inilah makam yang tiada diperoleh akan dia melainkan orang hawas. Orang hawas itu karena sudah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala senantiasa fakir. Tak sugih ya orangnya, sugihnya, duitnya. Cuma ia merasa fakir dikarenakan yang ada pada dirinya itu milik Allah. Dirinya fakir. Itu orang-orang hawas seperti itu. Dan dia pada akhirnya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh yang ia miliki adalah milik Allah Ta'ala. Orang itu jadi fakir. Dan hakikat tamak itu bahwa ta'lik hatimu dan himmatmu dan angan-anganmu pada menghasilkan barang yang tiada ada kepadamu. Itu tamak. Termasuk waham, ma'angan-angan.
Padahal nang diangan-angan kadada pada sarang. Nah itu juga termasuk tama. Maka apabila telah titik segala air angan-angan atas bumi, wujud dan jatuhlah di dalamnya benih tama. Kalau sudah demikian, angan-angan itu akan titik ke bumi, artinya ke diri kita. Maka dijatuhi oleh benih atau bibit toma. Jadi kalau kita mengangan-angan menghasilkan sesuatu nang kadada pada diri kita, itu ngarannya akan titik kepada diri kita benih-benih atau bibit-bibit katamaan. Misalnya aja kita ke Banjar, nah di tengah rurung ada yang kita harap untuk memberi kita, ya kasarnya duit lah. Ya, namun sampai ke dapat duit kita. Padahal ini kadada pada dirinya soal itu kan di tangan Allah Ta'ala. Nah itu akan gugur benih-benih tama kepadanya. Daripada tangan yang babla, tangan yang maka kenalah panahlah, dipanahkanlah segala cawangnya, akan tertuju cabang-cabang dengan kehinaan. Dan ini sekalian itu daripada kaitannya wasitahatu nazar kepada wujudmu, kepada dirimu, itu salah satunya benih katamaan titik, karena terkait daripada pandanganmu kepada wujudmu, kepada dirimu, serta dia di apa? Karena bahwasanya engkau itu apabila ada engkau dengan diberi engkau, maka adalah engkau mahjub di bawah tutupan, di bawah tutup waham, ditutupi oleh angan-angan semata-mata. Ini adalah toma yang luar biasa yang akan membawa kepada cabang-cabang dari katamaan itu macam-macam tuh. Berharap selain daripada Allah termasuk tama. Mengharapkan makhluk, kita mendapatkan rezeki daripada makhluk, hina dan tama. Dan waham itu adalah surah yang berdiri ia di dalam alam khayal. Tiada hakikat baginya yang jadi ia daripada kezaliman yang tabi'ah yang mengikuti, dan tempat kembalinya itu tiada kepada sesuatu, karena bahwasanya waham itu adalah batil, tiada hakikatnya baginya yang jadi ia daripada kezaliman tadi. Batil tiada hakikat baginya dan hanya saja didirikan akan dia hijab nafsunya, yang tiada di sana hijab atas orang yang salih yang terlebih besar daripadanya. Maka apabila telah dihilangkan hijab nafsu tadi, maka dihilangkan daripada mati hatimu tertutup waham dan hayal. Insyaallah apabila kita dapat menghilangkan itu, menjauhi itu, insyaallah akan dihilangkan dari kabar tertutup hati kita, waham hati kita, khayal hati kita. Dan insyaallah engkau akan pandang hak Allah Ta'ala dengan nyata. Jadi apabila kita sudah lepas daripada itu, ada berharap di tengah rurung kena dapat duit lawan si anu. Kalau diberi seseorang itu dari Allah, dari kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kemurahan Allah, bukan si makhluk itu. Terima kasih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai terima kasihnya kepada hakikat
Terima kasih yang sungguh-sungguh hanya kepada Zat wajib wujud yang nyata, yang kita pandang hak Allah Ta'ala semata-mata. Maka insya Allah orang ini akan dibuangi Tuhan tutupnya dengan itu. Hayal dan waham itu dibuangi oleh Allah Ta'ala. Tiada menghilangkan akan dikau sesuatu seperti waham daripada mendapat segala ma'ani, karena tiada tasawur yang lainnya. Artinya kadada kita menghilangkan sesuatu itu, sesuatu waham kah apakah, maknanya apakah. Nah, karena kadada kita kawa berbuat apa-apa selain daripada bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bermula waham itu adalah pekerjaan yang adami. Sebenarnya waham itu pekerjaan adami, pekerjaan nang kadada. Waham itu pekerjaan nang kadada malamun. Yaitu wala lawanan hakikat yang wujudi. Hakikat itu kan nyata adanya. Kalau waham itu adami, ngarannya kadada. Dan nafsu yang naqis itu adalah mengikat kepada segala pekerjaan yang wahmiyat, yang batiyat, yang batriyat, yang terlebih sangat daripada mengikat kepada haqa'iq yang samaniyahnya, karena wujud di mana antara keduanya. Jadi di antara keduanya itu mengikat keyakinan supaya kita jangan zalim dalam pekerjaan apapun di antara keduanya. Jadi supaya jangan zalim kita berdagang, bekerja, sambatan lahiriahnya itu lillahi ta'ala, tapi pada hakikatnya adalah hak wujud Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala. Jadi hak Allah Ta'ala kada bisa diambil terkecuali dianugerahkannya lawan kita. Sehingga orang bahagia itu berpendar, cah mendagianku kada kemana. Maksud di sini, maksud para aulia Allah ini, jangan sakit hati ketiadaan harta. Jangan. Harta yang lebih berharga Allah dan Rasulnya itu luar biasa. Siapa Allah Ta'ala dan Rasulnya itu adalah yang memelihara diri kita daripada waham, daripada hayal. Supaya apa? Kalau hakikat kita terpelihara daripada Allah Ta'ala, otomatis yang tertutup tadi akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita jika boleh kita amalkan dah. Kita ini senantiasa dalam pemeliharaan Allah, senantiasa dalam petunjuk dan hidayah Allah. Otomatis waham dan hayal kita rabang. Toma itu terabang. Kada waninya bertunggu. Karena kita sudah mengikat nang hak daripada Allah Ta'ala. Kita. Dan tamak pada manusia itu adalah mengikat kepada segala waham yang batil, karena bahwasanya tamak itu mentasdiqkan yang wajib nang kajib, membenarkan kedustaan itu wajib baginya. Artinya apa? Senantiasa dalam pembicaraan itu luput pada nang dibicarakan lawan kenyataan. Ini tergantung utang piutang, kadang-kadang sangkut di situ. Janji sebulan, 2 bulan kada jua, 3 bulan kada jua. Nah, ini ngarannya sudah kajib, yang tamak sudah betul-betul tamak.
Dan tama pada mereka itu pada bukan tempat tamaknya segala orang yang ahli haqaiq. Itu ujlah, menjauhi orang-orang yang berkeyakinan, orang-orang yang jujur, yang lurus, yang senantiasa bekerja di mata Allah Ta'ala, dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang punya keyakinan itu insyaallah ujlah daripada itu. Kada mau ta'liq inyalon himmat itu melainkan pada Allah Ta'ala. Jadi sesuatu apapun, kalau orang betul-betul dalam hak Allah Ta'ala, maka orang ini akan terpelihara lidahnya. Namun sebagai manusia bisa aja terlewat, tapi kalau sudah terlewat, ada hubungannya kepada yang bersangkutan untuk menyatakan uzur atau sesuatu yang kada bisa dilaksanakan. Itu kada apa-apa, kada termasuk tama. Sebab orang ini ada menghubungi lagi bahwa aku kada kawa ini nah. Itu aturan-aturan dalam orang makrifat. Karena makrifat orang awam itu makrifat orang awam lah. Makrifat tangarurung menjadi kerajinan. Bilanya bagus, inya suka bersyukur. Tapi kalau inya kada bagus, apa rezekinya kah, apa jualannya kah sunyi, apakah sakit hatinya. Nah itu ngarannya makrifat orang jalanan. Apa itu makrifat orang jalanan? Kada sampai, karena ngaran di jalan. Nang makrifat sesungguhnya yang mengenal Allah Ta'ala adalah bagus datang ia, kada bagus nang datang ia. Karena nang kada bagus itu menurut kita aja. Semuaan nang didatangkan Allah itu rahasia Tuhan. Kada kawa dipadahkan kada bagus. Karena Tuhan nyata-nyata orang ba'anu, orang pengasih penyayang. Kada mungkin nang kada bagus, cuma perasaan kita kada bagus. Padahal ada rahasianya di situ. Jadi orang nang marifat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala itu, baik lawan buruk tuh kada ada bedanya. Sugi orang miskin kada ada bedanya. Jadi kada ada berbeda, semuaan disyukurinya. Itu orang yang bujur-bujur makrifat lawan Allah Ta'ala. Ada makrifat yang di jalanan tadi, bila bagus, wah bersyukur benar. Tapi bila kada bagus, sakit hati, kesal dan sebagainya. Ya ini namanya makrifat jalanan, belum dapat menyimpulkan pada hakikat sesuatu. Jadi kalau anak berbuat itu balimbah dulu pada makrifat, berduduk di manusia dulu. Jadi ujlah bajauh sidin, menjauhi hal-hal demikian. Ujlah mereka itu daripada itu kada ada ta'liq lawan himmat itu kada mau sidin, melainkan awan Allah Ta'ala, melainkan pada Allah. Dan tiada tawakal mereka itu melainkan atasnya Allah. Dan tiada berpegang mereka itu melainkan padanya Allah. Sesungguhnya telah gugurlah akhir segala waham tadi, gugurlah segala khayal, gugur segala ta'liq, gugur segala kebatilan. Jadi jangan sampai hati kita ini diisi oleh yang lain, jahat baik dari perasaan kita, padahal semuanya baik. Kalau pelajaran di Darun Nafis itu, kafir maksiat itu tetap baik karena datangnya daripada orang yang baik. Kayak itulah buka sendiri di Darun Nafis itu. Memang kayak itu. Kalau sudah berpilah-pilah itu lain biasanya pulang. Kalau hendak bulat selajur itu.
Makanya kita ini dianjurkan untuk tenggelam di laut hadiyatullah. Nangaran tenggelam itu ada tahu lagi kesan timbul. Nangapa lagi, kada apa-apa. Hidupnya sama aja. Makan minum juga sama. Coba yang dinilai Allah tuh hakikat dan syariat tarikatnya ini di mana? Jadi kada ada lagi aghyar, kada ada lain lagi di hati mereka itu. Maka hilanglah daripada mereka itu tamak, hilanglah dari tamak tadi dan bersifat mereka itu dengan sifat qanaah. Orang yang senantiasa mengamalkan nang kaita, jangan berharap kena wadah wiwit perai, wadah handoko perai. Jangan berharap nukar baras kena perai wadah gunawan. Apabila berharap parai, nah itu tamak. Jangan berharap di tangarurung kena dapat duit karena patulon si anu. Kalau sudah demikian itu tamak. Tapi kalau kita tutup dengan nazar hak Allah Ta'ala semata-mata, maka sifat tamak itu akan gugur dan sifat qanaah akan datang dan wara' orangnya. Qanaah itu artinya merasa cukup dari pemberian Allah Ta'ala, kada pernah kekurangan. Walaupun kada makan seharianan sidin kada makan, malah berdoa sidin kita tambahi lagi. Kan ada contoh-contoh. Sekian hari lapar, minta tambahi lagi. Supaya apa? Supaya sidin menuju kepada wara'. Karena sudah mendapatkan qanaah daripada Allah. Hati kita nih merasa cukup, alhamdulillah. Cukup bukan berarti bertepuk dada. Cukup dalam arti bersyukur karena datang dari hadirat Allah. Bukan merasa cukup, wah aku ini cukup ya. Tidak bisa ini. Itu lain lagi, itu takabur ngarannya. Maka adalah bagi mereka itu hayat yang thayyibah, yang sempurna, yang bagus, yang elok, yang indah, dan aisyah yang radiyah, dan senantiasa diridai Allah. Makanya kalau kita sudah umur cukup, merasa cukup umur tuh, artinya menghadapi kasarnya menghadapi mati jadi kita. Itu dilatih qanaahnya, riyadahnya. Apa itu qanaah? Cukup datang daripada Allah Ta'ala. Riyadah senantiasa siap apa yang Allah datangkan pada dirinya. Kada mengeluh, kada apa. Jaka ibarat sambatan tu, tatap aja tasbih. Subhanallah, tatap aja tasbih. Karena bumi dan langit aja mencontohkan tasbih seluruhnya. Kicauan burung tasbih. Semua itu tasbih. Bahasanya tasbih, walaupun kicauan burung. Itu tasbih ngarannya. Kicauan burung itu membuktikan adanya nang kuasa di burung. Adanya nang berkehendak di burung itu. Lalu orangnya menjadi thayyibah. Dan qanaah itu adalah makam yang besar di dalam segala makam yakin. Makam paling besar qanaah itu. Karena kalau orang yakin, misalnya kada berduit, tapi nya kada berharap lawan siapa-siapa, berjalan aja. Insyaallah Allah memeliharanya. Kada apa-apa. Insyaallah Allah pasti akan cukupi daripada keperluannya. Nang maulah batal dirurung, yakinlah kadada muncul tama. Nah ini rusak agama. Agama yang disebut ma'rifat, agama yang ma'rifat, agama yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala. Dan yaitu permulaan segala orang yang redha. Itu qanaah.
mula-mula dalam keredoannya melatih qanaah, melatih apa saja cukup. Soal kita bermusyawarah dengan keluarga mungkin, dengan orang lain mungkin, ada yang seolah-olah keluhan mungkin. Itu hanya corak-corak daripada perebutan antara tomak dan qanaah. Apabila hanya mulutnya yang seolah-olah susah, tapi batinnya tetap kaya dengan kesusahan itu tidak apa-apa, itu termasuk redha udah. Kenapa jadi demikian? Karena pembicaraan ini kan ada lawannya, ada kawannya untuk berbicara, sehingga muncullah kemanusiaannya. Kaidah hakikat tetap baik. Di manusianya muncul itu artinya apa? Disesuaikan yang kita bicarakan. Bah, dalam banar Banyulan. Baba anu kok matian. Habis waktu lapas itu ada masalah. Rezeki tetap dalam hak Allah Ta'ala. Artinya pembicaraan di dalam syariat tinnas, hubungan kepada manusia itu tidak apa-apa. Yang penting hakikatnya jangan lepas. Misalnya apa? Misalnya orang mati tertindih kayu. Hakikatnya tetap ya Allah nama mati, bukan kayu kayak itu nah. Cuma pandirnya tetap kayu nama mati modelnya. Jangan itu mati tertindih kayu. Anda apa itu? Tapi kalau sampai kepada hakikatnya bahwa si A itu mati karena kayu, nah ini bahaya, berbahaya, batal marifat kita. Pada pas ngarannya marifat kita tak. Dan kata setengah orang yang arif, tiada hamba itu qanaah hingga jikalau datang kepada pintu tempatnya sekalian raghib, gemar di dalamnya, artinya kelalaian ada, ada kelupaan ada, daripada keluasan dan nikmat, maka berpaling ia atasnya, tiada memandang ia kepadanya sian apa tadi nang raghib lain sebagainya, dan tiada dibukakan pintunya akan reda daripadanya pada halnya. Artinya pintu redonya tidak akan dibukakan oleh Allah Ta'ala sepanjang manusia itu melihat daripada raghib, gemar artinya itu apa? Berlebihan, pikirannya berlebihan. Kalau ibadahnya berlebihan tidak ada masalah, asal sesuai dengan waktu dan tempat. Tapi kalau berlebihan tidak sesuai waktu dan tempat juga itu dilarang juga pada agama. Sesungguhnya telah tersebut dalam hadis daripada Nabi SAW di dalam makna firman-Nya Allah Ta'ala, kamu hidupkan akan dia dengan hidup yang baik. Apa itu? Rasulullah mengatakan hidup itu dalam kehidupan yang baik adalah qanaah. Kehidupan yang baik dalam hidup itu adalah merasa cukup datangnya daripada Allah Ta'ala. Sugih kah, miskin kah, kan ada urusan hubud dunia, karena datangnya daripada Allah Ta'ala. Nang hubud dunia itu walaupun nang susah tapi merasa memiliki, dan hatinya terpaut kepada sesuatu yang ada itu, walaupun susah hatinya terpaut lawan misalnya sepeda aja, melebihi kecintaannya daripada Allah Ta'ala, nah itu namanya sudah hubud dunia. Jadi harus ada tawakal, jangan istilah bunuh diri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana beliau Isra dan Mi'raj. Waktu Isra-nya sampai ke Palestina,
bersama-sama salat dengan para malaikat. Si Borak diikat sidin. Padahal si Borak ini mulai di sorga sudah menangis. Hendak bertemu lawan Rasulullah. Ada mungkin ini lari kan? Karena kecintaan Borak ini. Tapi apa Rasulullah? Diikat sidin. Itu membuktikan manusianya kada boleh dihilangkan begitu aja. Diikat sidin. Padahal Borak itu biar semingguan dilepas kadinya lari, malah menyasari Rasulullah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kita sebagai manusia jangan juga mentang-mentang tawakal, mentang-mentang nazar hak Allah Ta'ala hanya ngeiwak biar menghangit li katakan aja. Nah itu ngarannya bunuh diri. Hilang sepeda motor biaram, hilang duit biaram, itu ngarannya bunuh diri. Supaya ada tawakalnya kepada Allah Ta'ala, berdoalah dengan Allah Ta'ala. Jadi ada tawakalnya kan. Misalnya tajam juga keyakinan, ya Allah kalau itu milik ulun insya Allah. Tapi kalau bukan milik ulun, milik orang karena pianang tahu, silakan. Itu ada masalah. Karena itu keyakinan. Hanya sesungguhnya engkau merdeka daripada yang engkau putus daripadanya karena tiada padanya ta'liq, dan engkau hamba yang engkau tamak baginya, itu engkau putus semuanya. Karena apabila engkau terikat hatimu kepada sesuatu, berarti kamu menjadi hamba sesuatu. Nah apa aja tak? Hati ini kada boleh dirusak oleh dunia. Hati ini tempat dialog dengan Allah Ta'ala. Jadi hati ini munkawa jangan dicampuri yang lain. Di hati tak hanya Allah. Nah apakah? Nah adapun pamanderan, penglihatan, ayuas itu. Kenapa banyak kuncinya hati juga? Yang dipandang Tuhan hati. Makanya sesuatu pembicaraan yang jelek itu jangan sampai kepada hakikat. Bila sampai kepada hakikat, rusak agama kita. Tapi kalau orang awam, yang ma'rifat awam tak masih mendingan, coba nang kada ma'rifat sama sekali. Dapat duit susah, kada dapat duit susah. Susah terus ya. Dapat duit kada cukup. Kada dapat duit, nah makinannya kada cukup. Jadi masih beruntung. Ma'rifat awam masih beruntung. Ada juga baiknya dah. Bermula tamak di dalam sesuatu itu menunjukkan atas kasih baginya dan berkehendak kepada hasilnya. Itu. Apa aja tak? Apabila berkehendak atas hasilnya, itu termasuk tamak. Jadi bukan berarti kada berkehendak dengan hasilnya, tapi hasilnya itu hanya Allah yang tahu. Paumaan 10 borongan dapatnya sebelek, pernah aja jual itu. Pauma seborongan dapat 15 belek, pernah juga itu terjadi. Jadi kekuasaan dan kehendak Allah tuh kada perlu diputuskan di hati kita, kada perlu. Cukup kita bertawakal Allah dengan bekerja dengan baik atas nama Allah. Insyaallah Allah akan memberkati. Orang yang tamak itu hamba dan orang yang putus itu merdeka. Dan karena inilah kata orang, bermula hamba itu adalah merdeka barang yang sabar, dan ia merdeka itu hamba
hamba barang yang tama'iyah. Artinya orang yang sabar itu merdeka, artinya kada apa itu di dalam hamba itu insya Allah tamanya itu akan punah. Barang siapa selesai hatinya daripada sesuatu, yaitu merdeka ia, dan barang siapa tamak ia dalam sesuatu, maka itu hamba sesuatu. Jadi mudah-mudahan kita jangan menjadi hamba sesuatu, insyaallah. Jadi yang penting kepada kita dalam ma'rifat pada Allah Ta'ala itu, hati ini jangan diganggu oleh yang lain. Napa aja tah? Nang dilihat, nang didengar, nang dirasakan, nang didapat, nang hilang, nang auzar, nang sehat dan lain sebagainya. Hati tetap musyahadah lawan Allah dan Rasulnya. Insyaallah marifat kita bertambah baik, bertambah sempurna. Karena Allah, insyaallah kalau Allah menghendaki sampai ke mauna. Apa itu mauna? Kalau tingkatan Nabi dan Rasul disebut mukjizat. Kalau tingkatan para wali itu disebut karamah, karamat. Kalau kepada orang awam nang kayak kita ini itu disebut mauna. Jadi tinggi mana mauna itu? Jadi kalau sudah mauna, insya Allah kita bagus beribadah, insya Allah. Ya kadang-kadang ibadah itu di dalam ibadah itu sombong. Makanya orang sombong di dalam ibadah itu Allah akan masukkan ke neraka dengan sehina-hinanya. Kayak apa orang beribadah itu sombong? Orang beribadah sombong itu garis besarnya adalah pengakuan. Kada mengerti di dirinya ini siapa yang mengakui. Nah itu karena ibadahnya sombong. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada itu. Dan aku mohon maaf hanya sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dikurniakan di hati, diberikan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga kita terpelihara dari hal tamak, waham, hayal dan lain sebagainya. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin amin Allah. Warijal muslimin. Wasallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Nastaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rajul minhu sab'atan sallallahu alaihi wasallam wa tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.